Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Masjid Agung Simpang 4 Pasaman Barat yang memberi kesempatan untuk saya menyampaikan pesan dari Al-Quran. Kita dalam bulan Al-Quran banyak pesan yang perlu disampaikan. Antara lain bahwa bulan Ramadan ini bulan Al-Quran yang dikatakan juga bulan bertaubat. Kalau kata orang Kuala Lumpur, taubat. Orang Indonesia bilang taubat. Dalam Al-Quran at-taubah. Bulan Ramadan bulan bertobat. Kita lihat sanjungan Allah dalam Al-Quran tentang orang yang bertobat. Lihat contohnya ayat 222 surah nomor 2 ayat 222. Senang ya, surah Al-Baqarah. Di sana Allah menyanjung hambanya yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, menyukai hambanya yang bertobat. Orang itu kalau sudah bertobat jadi habibullah, kekasih Allah. At-taibu habibullah, orang yang bertobat itu kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu satu. Yang kedua, nanti bisa dilihat Al-Quran, atau kalau ada Al-Quran di samping bapak dan ibu, lihat halaman 467. Betapa hebatnya orang yang bertobat kepada Allah. Allah di sini menyanjung, memuji dalam ayat surah Ghafir. Surah Ghafir. Surah Ghafir ini sebagian mushaf diberi nama surah Al-Mu'min. Ada dua namanya. Ada surah Ghafir, surah Al-Mu'min. Di sini apa kata Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Sadaqal azim. Ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir. Di sini Allah menyatakan orang yang bertobat mereka mendapat doa malaikat pemikul arash. Bukan sembarangan malaikat, malaikat first class, malaikat tertinggi martabatnya. Alladzina yahmiluna al-arsh wa man haulah. Malaikat pemikul arash dan malaikat yang ada di sekitar arash. Mereka bertasbih, yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertahmid, wa yastaghfiruna lillazina amanu. Mereka beristighfar, meminta keampunan dosa bapak dan ibu. Wa yastaghfiruna lillazina amanu. Apa teks doanya? Ini doa malaikat bisa kita jadikan doa harian. Doa malaikat pemikul aras bisa kita jadikan doa harian. Waktu saya bertugas di Brunei, imam-imam masjid di sana sering membaca doa ini sesudah salat. Apa teksnya? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu. Ya Allah, ilmumu sangat luas ya Allah. Ini artinya
merayu, meminta belas kasihan Allah. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ilmumu sangat luas ya Allah. Faghfir lil ladzina tabu, berilah keampunan dosa bagi mereka yang bertobat. Bapak didoakan oleh malaikat Malikul Arash, ibu juga. Doa malaikat 24 jam, 24 hours, 24 sa'ah, la tatawaqqaf. Doa malaikat 24 jam. Bapak di masjid, ibu di masjid, dapat doa malaikat. Bapak di rumah, ibu di rumah. Bapak mengemudi, bapak berjalan, bapak naik kendaraan bermotor, dapat doa malaikat. Bapak di sawah, di ladang, di kantor, 24 jam doa malaikat Malikul Arash. Apa isinya? Faghfir lil ladzina tabu, ampuni dosa mereka ya Allah. Wattaba'u sabilak, yang berusaha mengikuti jalan yang betul, jalan Allah, jalan Rasulullah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian selain daripada pengampunan dosa, waqihim azabal jahim, lindungi mereka daripada azab neraka. Pertama keampunan, yang kedua agar selamat dari azab neraka, yang ketiga Rabbana wa adkhilhum jannat, ya Allah masukkan mereka ke dalam jannah, masukkan mereka ke surgamu ya Allah. Bukan bapak saja, wa man salaha min abaihim, ayahnya, kakeknya, neneknya sampai ke atas, wa azwajihim, dan pasangan hidupnya. Kalau yang saleh itu si suami, istri dapat doa. Kalau yang saleh itu si istri, suaminya didoai malaikat. Malah wa dzurriyyatihim, anak, menantu, cucu sampai ke bawah. Subhanallah, satu pun keluarga didoakan sama malaikat agar masuk jannah. Tapi syaratnya waman salah, yang saleh. Subhanallah. Maka seorang ulama kenamaan zaman dulu namanya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, tercatat dalam tafsir Al-Imam Qurtubi. Kalau kita lihat tafsir ayat ini dalam tafsir Qurtubi, ustaz-ustaz tahu tentang tafsir Qurtubi, tafsir Induk, judulnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, 20 jilid. Di sana disebut oleh Yahya bin Mu'adz, ayat ini ayat perlindungan, ayat perlindungan, ayat protection, ayat perlindungan yang hebat dalam kalamullah, dalam Al-Quran. Betapa tidaknya bapak 24 jam dapat doa agar diampuni dosa, agar selamat daripada azab neraka, agar masuk jannah bersama ahli keluarga. Satu orang yang saleh dalam keluarga, yang lain dapat doanya. Subhanallah. Rabbana wa adkhilhum jannat, ya Allah masukkan mereka ke dalam jannah, dalam surga. Wa man salaha min abaihim, abah itu kalau dalam bahasa Arabnya ayahnya, kakeknya sampai ke atas. Bukan ayah saja, ibunya sampai ke atas. Wa dzurriyyatihim wa azwajihim, dan pasangan hidupnya. Dalam satu tafsir katanya azwaj ini merangkumi sahabat, ashab, wa zumala. Jadi azwaj itu ada dua maknanya, pasangan hidup dan teman hidup, teman sejawat, teman seperjuangan, sahabat handai. Wa dzurriyyatihim, dan zuriatnya juga. Innaka antal azizul hakim. Ini memuji lagi. Di awal ayat tadi malaikat memuji Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya Allah rahmatmu sangat luas. Di penutup doa disanjung lagi innaka antal azizul hakim, ayat nomor 8. Kemudian ayat nomor 9, waqihimus sayyi'at, lindungi mereka daripada segala mara bahaya, segala musibah, segala bencana, termasuk gempa bumi, termasuk tsunami, termasuk COVID-19. Subhanallah. Ada dalam Quran doa untuk mencegah COVID-19, corona, virus corona. Waqihimus sayyi'at, lindungi mereka daripada segala penyakit, segala mara bahaya, jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi, bahaya waktu hidup, bahaya di penghujung usia, bahaya dalam kubur, bahaya di padang mahsyar. Malah dalam awal doa tadi waqihim azabal jahim, selamat daripada azab neraka. Jadi
Patut sekali nanti kita pulang ke rumah, kita lihat ayat ini, ayat 7 dan 7, 8 dan 9 surah Ghafir. Apa kata ulama tadi? Ayat ini katanya ayat yang paling hebat untuk menyelamatkan Anda dan ahli keluarga di dalam Al-Quran. Patutnya suami berbincang dengan istri, baca ayat ini, dipanggil anak-anak duduk bersama, ayo kita menyelamatkan diri kita dengan memahami ayat ini, membacanya dan menjadikannya doa. Ayat ini sesuai untuk dijadikan doa harian. Dimulai dari pertengahan ayat 7 tadi, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabila wa qihim azabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'azim. Kalau ayat ini kita baca sampai ke akhir ayat 9, penghujung ayat 9, kita dianjurkan support dengan doa, Allahumma yassir lana al-fawzal azim, Allah maktub lana al-fawzal azim, Allahumma hayyi lana al-fawzal azim. Begitu kaedah cara Rasulullah baca Al-Quran, cara sahabat Nabi baca Quran. Bila berjumpa ayat-ayat bisyarah, ayat-ayat menggembirakan, ayat-ayat memberi motivasi, ayat-ayat memberi motivasi, ya, terus diminta, terus kita minta. Kalau jumpa ayat-ayat yang menakutkan tentang azab, tentang bencana, tentang neraka, terus meminta keselamatan. Contohnya nas'alullah afwa wal afiyah ataupun Allah ma'afina wa'fu anna. Itulah dia. Jadi di samping ayat ini, ayat doa, kita bisa juga kalau sudah hafal, kita jadikan ayat dalam sholat, dan kita boleh kuatkan, boleh kita support dengan doa tambahan. Apa tadi? Contohnya bila kita sudah membaca sampai penghujung, wa dzalika huwal fawzul azim, kita minta Allahumma yassir lanal fawzal azim. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Jangan lupa buka Al-Quran nanti halaman 467, 468 surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Ayat ini menyatakan bahwa bapak yang bertobat, ibu yang bertobat didoakan malaikat. Doa malaikat tidak pernah berhenti. Kalau doa kita kadang bulan Ramadan hebat doanya, sesudah Ramadan mundur, luntur dan kendur. Tapi jangan. Kata khutbah Jumat hari ini, kita istiqamah sesudah Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita meningkatkan ketaatan kita. Kalau bisa nanti sesudah Ramadan kita buktikan keberhasilan, kejayaan, kesuksesan kita dalam bulan Ramadan dengan istiqamah melaksanakan amal saleh yang sudah biasa kita laksanakan dalam bulan Ramadan. Demikian tadi kira-kira khulasa ataupun kesimpulan isi khutbah Jumat. Kebetulan tadi saya khutbah Jumat di sini, kemudian sesudah Jumat berbincang sama khatibnya, maka dia membuka ruang untuk saya memberi tazkirah malam ini di sini. Seperti bagaimana dibilang bapak tadi, ya, bapak apa tadi, juru acara. Saya asalnya dari Pasaman Timur, tapi dari 1980 sampai 2022 di Malaysia dan Brunei dan di Arab, baru pulang. Jadi bahasanya mungkin masih ada bahasa-bahasa Malaysia sedikit-sedikit, belum murni bahasa kitanya, masih bercampur. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dimanfaatkan sebagai langkah untuk mentadabburi ayat Al-Quran. Karena Al-Quran wajib dibaca. Satu hari berlalu tidak baca Quran berdosa. Berlalu satu hari tidak baca Quran berdosa. Karena ada 10 kewajiban terhadap Quran, tapi tak sempat sekarang disampaikan semuanya. Yang penting membaca dan bertadabbur atau mentadabburi. Waliyadabbaru ayati. Kita mesti mentadabburi, merenungi, menghayati maksud kalamullah sebagaimana yang coba kita terangkan tadi serba sedikit. 3 ayat pendek itu pun sedikit, kalau nak diuraikan dengan panjang mungkin tak cukup 1 jam ataupun 1 jam 30 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.